Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini berkumpul bersama orang baik di tempat yang paling baik, di majelis yang terbaik. Maka nikmat besar ini kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dipersatukan oleh Dia yang patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah tapak kakinya untuk menyampaikan iman Islam kepada kita. Tak dapat kita balas selain ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat kita dibawa oleh para malaikat dari mana nih? Dari pagar ageng sampai ke Masjid Nabawi. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu dibawa ke makamku di Masjid Nabawi. Kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke kuburmu padahal kau sudah mati dimakan tanah ya Rasulullah. Nabi bersabda, Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Maka salawat dan salam kita sampai kepada Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kita dibalas oleh Nabi dengan 3. Waalaikumsalam, keselamatan untuk kamu. Wa rahmatullah, rahmat Allah untuk kamu. Wa barakatuh, barakah Allah untuk kamu semuanya. Kumaha atuh damang? Orang Sunda memakai katun. Katun dipakai di hari Selasa. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan pembawa acara. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridha Allah. Apapun jabatan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, yang dicari adalah ridha Allah. Karena kalau dicari ridha manusia, ghayatun la tudrak. Keinginan manusia itu sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan. Ustadz pakai peci, jamaahnya mau Ustadz pakai sorban. Ustadz pakai batik, jamaahnya mau Ustadz pakai jubah. Makanya mengikut orang kita akan pusing sendiri. Yang penting kita sesuai ajaran Islam, menutup aurat, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang udah pakai batik bagus, yang pakai jubah bagus, yang pakai peci bagus, yang pakai sorban sunnah. Jangan kelahi. Kalau antara yang pakai batik dengan pakai jubah kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Alhamdulillah semuanya yang di luar-luar sana nanti cepat masuk surga. Tapi yang lebih dulu masuk yang di dalam. Yang penting masuk. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Semua ini pasti masuk surga. Jangan takut, jangan ragu, jangan cemas, jangan ngeri, jangan galau. Kalau galau imannya turun. Kalau imannya turun imunnya drop. Kalau imunnya drop Covid masuk. Oleh sebab itu tablik akbar ini membangkitkan semangat. Apalagi Bapak Sekda di tengah kesibukannya mau hadir. Puncak jabatan PNS kabupaten adalah Sekda. Nggak ada lagi di atas Sekda yang PNS. Tapi kalau nggak PNS bisa jadi wali kota, bupati bisa. Mudah-mudahan Pak Sekda amanah. Jadi Sekda itu jabatannya nggak lama, tapi hisapnya lama. Tapi Pak Sekda yang hadir pengajian langsung masuk surga. Sama-sama mobil dinasnya sekalian. Anak-anaknya soleh-solehah. Jabatannya menjadi amal soleh.
Ada orang yang masuk surga karena sholat sunat, tahiyatul masjid, qabliyah ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, masuk surga dari pintu babus sholat. Mudahan ada di antara kita yang masuk surga dari babus sholat. Ada yang masuk surga dari zakat, wakaf, infak, sedekah, hartanya habis menolong agama Allah, masuk surga dari babus sedekah. Tapi ada orang masuk surga dari pintu yang mana saja, silakan. Siapa itu? Pak Sekda. Loh, kok bisa? Dia bisa masuk dari pintu babus sholah. Kenapa? Karena dia membantu surau langgar dan musola masjid-masjid dengan tanda tangannya. Dia bisa masuk dari pintu babus sedekah. Kenapa? Karena dia bisa dengan kekuasaannya, mumpung kekuasaan masih ada dalam genggaman tangan, pakai untuk menolong agama Allah. Betul? Ini kadang saya setelah tausiah baru datang orang menjumpai saya. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan untuk Islam? Bapak kerja apa sekarang? Baru pensiun kemarin. Baca Yasin aja lah Pak. Kemarin waktu ada jabatan kemana aja? Waktu tanda tangan masih laku, kenapa nggak ikut pengajian? Maka kebahagiaan saya hari ini adalah hadir tokoh-tokoh masyarakat. Sekarang banyak penokoh, penipu. Tapi hari ini yang hadir adalah tokoh-tokoh kita. Bapak Taufik, Bapak Sekda, sahabat-sahabat dari Al-Mumtaz. Ada pula saya lihat baju FKPPI, ada FPI, macam-macam seragamnya. Ada polisi sebelah kiri, ada tentara sebelah kanan, ada PM yang mengawal di depan. Katanya Tasikmalaya itu macet, enggak ada macet. Ternyata ada poreder di depan. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap salah kami. Mungkin ada yang tadi terlambat, ada yang tadi terlalu cepat, ada yang berdiri tadi enggak duduk-duduk, ada yang nahan kencing. Ampunkan silap salah Abdul Somad yang membuat orang tertunda-tunda, tertanti-tanti, tertunggu-tunggu. Tapi insya Allah setiap tetes peluh keringat hari ini dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'ah, sampai dia pulang ke rumah. Maafkan saya Kiai, maafkan saya Ajengan, maafkan saya Tuan Guru. Abdul Somad tidak sopan, mungkin kurang adab. Ustaz Somad nanti kalau ceramah di bumi Pasundan, di bumi Sunda, tolong suaranya jangan keras-keras. Mereka bukan seperti orang Sumatera. Di Sumatera itu ceramah keras karena banyak gunung, angin kencang. Di Sunda harus pelan-pelan. Jamaah sekalian, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau Sumatera, mau Jawa Barat, mau Riau, mau Tasikmalaya, yang penting sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nabi tegak di atas mimbar, lalu Nabi melihat ke bawah, kata Nabi, aku melihat haud. Haud artinya telaga. Nanti ada yang minum dari telaga ini di padang mahsyar. Telaga itu bernama Al-Kautsar. Inna a'tainakal. Siapa yang minum dari situ ya Rasulullah? Yang minum dari telaga Al-Kautsar itu adalah ikhwani. Ikhwani, kami ya Rasulullah, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Melihat aku, makan denganku, perang denganku. Tapi mereka adalah ikhwani, mereka saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka percaya kepada aku, mereka beriman kepada aku, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mereka ada di Kabupaten Tasikmalaya. Ada yang pernah melihat Nabi? Nabi palsu? Kita tidak pernah melihat Nabi. Tapi kenapa mereka datang kemari? Mereka datang ke sini karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nggak pernah melihatnya, walaupun nggak pernah perang dengannya, walaupun nggak pernah makan dengannya, kita akan bersama dengan dia. Dia yang berjanji, almar'u ma'a man ahab,
orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita datang kemari berpanas-panasan, jalan kaki, naik ojek, numpang teman, pulangnya nggak tahu. Maka kedatangan kita kemari bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Hari ini semuanya datang memenuhi masjid rumah Allah. Ini tanda cinta. Kalau beginilah masyarakat ramai penuh, gimana sholat berjamaah? Betul-betul ini kota santri, ini negeri 1000 pesantren, ini negeri berjuta-juta santri. Kita pertahankan ini sampai hari kiamat. Siap mempertahankan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sampai hari kiamat. Siap kita pertahankan masjid tetap ramai sampai hari hancur dunia. Emang yakin kita hidup? Kita akan mati. Paling lama umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, 60 tahun, 70 tahun. Kita akan mati, bapak akan mati, ibu akan mati, pejabat mati, orang kaya mati, Ustaz Somad belakangan. Kita semua akan mati, tapi masjid ini akan tetap diramaikan. Siapa yang meramaikan masjid ini? Itulah anak-anak yang hari ini digendong ibu. Itulah anak-anak yang hari ini nangis kepanasan. Itulah anak-anak yang berada di atas. Mereka yang akan meramaikan masjid ini 20-30 tahun yang akan datang. Takbir! Apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai. Betul? Kalau kau tanam padi, maka padi juga. Kalau kau tanam cabai, cabai juga yang akan kau petik. Kalau kau tanam rumput, tidak akan mungkin berbuah padi, guys. Bisa dibuat slogan baju kaos. Tanam padi, panen padi. Tanam cabai, panen cabai. Tanam rumput, panen rumput, guys. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka tanamlah hari ini padi. Supaya 20-30 tahun akan datang, yang muncul adalah ulama-ulama, yang muncul adalah ajengan-ajengan, yang muncul walaupun dia sekda, walaupun dia bupati, walaupun dia camat, walaupun dia kades, tapi dia tetap menolong agama Allah. Casingnya boleh pakai jengkol, ada jengkol besar di sini. Casingnya boleh baju tentara, casingnya boleh baju polisi, tapi dia menolong agama Allah lebih baik daripada baju koko isinya setan. Betul? Jangan tersinggung. Yang tersinggung berarti setan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berselawat anaknya mudah lahir. Mudah-mudahan anaknya dijaga daripada wewe gombel. Mudah-mudahan suaminya tidak dilarikan pelakor. Mudah-mudahan yang belum hamil segera hamil. Nikah dulu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bersedih rezekimu tidak lancar, bisa puasa sunat. Jangan sedih kena PHK. Allah akan memberikan balasan di masa akan datang kalau kau sabar. Kau belum ada apa-apanya. Dulu mereka kelaparan sampai putih biji mata mereka menantikan makanan.
Hari ini masih ada saudara-saudaramu, insya Allah akan menolong engkau. Kalau kau lapar, Allah akan mengenyangkan engkau. Syaratnya apa? Banyak-banyak beribadah. Falyabudu rabba hadzal bait. Banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, apa balasannya? At'amahum min ju'. Kalau kau lapar, Allah akan membuat kau kenyang. Kalau kau takut, kalau kau cemas, kalau kau galau, kalau kau ngeri, wa amanahum. Banyak-banyak baca itu. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tidak ada kunci menjalani hidup kecuali banyak ibadah. Apakah orang-orang kaya yang rumahnya besar, yang mobilnya mewah itu tenang? Belum tentu. Berapa banyak orang kaya rumahnya besar, mobilnya mewah, kekayaannya 50 miliar, utangnya 150. Hidup dikelilingi utang. Di rumah itu semuanya utang. Mobil utang. Satu-satunya yang nggak utang cuman istrinya. Waktu akad nikah aku terima dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Oleh sebab itu maka kenikmatan yang besar adalah ketika hati kita masih diisi iman dan Islam, la ilaha illallah. Makanya ketika anak kita lahir itu yang kita bisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Laki-laki mesti pandai azan. Ini nanti anak lahir gimana? Masa nyari MP3? Datang mertuanya, nih azankan. Ya sebentar ya Pak, sebentar ya. Mana MP3 azan? Buka YouTube dulu, azan. Maaf ya, Papa belum pandai, dengar aja sendiri. Yang pertama kali dimasukkan ke telinganya sebelah kanan adalah lafaz la ilaha illallah. Itu yang pertama dimasukkan telinganya. Mentang-mentang orang Sunda, apakah ada yang dimasukkan ke telinga anaknya pertama kali? Asep. Mohon maaf Pak Asep. Yang pertama kali masuk ke telinganya adalah nama Allah. Kenapa itu yang dimasukkan? Masuk lafaz Allah ke telinganya, masuk ke otaknya, masuk ke jantungnya, dari jantung naik menyembur ke otak, menular ke mata. Hatinya adalah Allah, 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 otaknya Allah, 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 pandangan matanya Allah, Allah, telinganya Allah. Sehingga kalau dia hidup, dia akan menjadi hamba Allah yang soleh. Maka jangan lupa, bagi anak yang sudah lahir, sudah besar, jangan diazankan lagi. Mengazankan anak itu hukumnya sunnah. Dalilnya hadis hasan. Hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Mengazankan anak dilakukan Nabi SAW. Beliau mengazankan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Ali. Beliau mengazankan Sayyidina Al-Husain, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Ali. Maka kita pun mengazankan anak-anak kita. Kita ingin kita mati nanti, mereka juga yang membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah. Abdul Somad nanti kalau mati, tolong jamaah membisikkan. Tapi nggak mungkin. Rasanya nggak mungkin, masa orang Tasik. Tapi bisa aja. Orang Tasik pas datang ke Pekanbaru jalan-jalan, dapat berita Ustadz Somad di rumah sakit. Ketemu. Apakah mungkin orang Tasik mengatakan, Ustadz Somad nggak usah dibisikin, dia udah tahu bacaannya, biarin aja. Orang Tasik tetap membisikkan, Ustadz Abdul Somad, dulu kau berkata di masjid kami bahwa kau mati tidak akan mungkin dibisikkan orang Tasik. Ternyata takdir berkata lain. Orang Tasik datang ke Pekanbaru jalan-jalan, mendapat kabar Abdul Somad sedang di ICU. Orang Tasik yang membisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa bi anub'atsu,
Dengan itu kita akan mati dibangkitkan di padang mahsyar. Dengan itu juga kita akan masuk surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina yatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Orang yang sering berselawat, selawat itu yang akan datang ke telinganya waktu dia mau mati sakratul maut. Orang yang sering mengucapkan marhaban, marhaban itu yang akan datang ke telinganya terngiang-ngiang waktu sakratul maut. Orang yang sering mengucapkan tola'al badru alaina, tola'al badru alaina itu yang akan datang ke kepalanya waktu mau sakratul maut. Orang yang sering nonton sinetron Korea, orang yang sering melihat Bollywood, itu juga yang akan datang waktu kau mau sakratul maut. Makanya di ruang ICU gini-gini kepalamu. Saya hari ini jamaah boleh melihat bergurau bercanda, tapi nanti waktu sakratul maut baru kalian berkata, Ustadz Somad memang betul. Betul apa betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau jamaah sudah seramai ini di masjid, melimpah ruah sampai ke tepi jalan, mungkinkah komunis berani bangkit di negeri ini? Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia akan melihat ramai atau enggak ramai. Kalau begini Pak Polisi, Pak Tentara, FKPPI, Mumtaz, ramai, apakah mungkin tiba-tiba ada orang jadi gila? Tidak mungkin. Kenapa? Karena siapa yang ramai, dialah yang menang. Kita sekarang berada di era demokrasi. Siapa yang ramai, dialah yang menang. Ramai orang di masjid, ramai orang maulidan, ramai tabligh akbar, ramai sholawatan. Mereka lah yang menjadi pemenang. Pemenang dalam urusan apa? Pemenang dalam urusan watawasau bil haq watawasau bis sabr wal asr, demi masa. Masa pagi sudah lewat, masa siang sudah lewat, masa petang sudah lewat. Tapi masa-masa kita ini bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menunggu tadi dari jam berapa nih? Dari pagi. Oh, dari pagi, ha? Jam 9. Terus makan siangnya ditanggung panitia. Ya Allah, jamaah yang menunggu dari jam 9, yang belum makan, yang kehausan, balaslah kebaikan mereka menjadi amal soleh ya Allah. Abdul Somad malu ceramah di depan mereka. Abdul Somad ceramah dalam keadaan kenyang. Abdul Somad ceramah dalam keadaan tenang. Abdul Somad dalam keadaan nyaman, adem ayem. Tapi mereka rela bersusah-susah, rela berlapar-lapar. Mereka lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Loh, kok diaminkan? Yang penting masuk surga. Teganya saya ditinggal. Boleh jadi jamaah ini yang menarik tangan Abdul Somad masuk ke surga. Diaminkan juga lagi. Kita tidak tahu entah siapa yang menyelamatkan kita. Makanya kalau kita berdoa itu bersama-sama. Kita tidak tahu entah dari mulut yang mana doa itu mengetuk pintu langit. Kita tidak tahu entah dari mulut yang mana. Boleh jadi ustadz yang di sini tidak ikhlas. Pahalanya sudah habis diambil subscriber. Sudah dihabiskan follower. Sudah dipuji-puji. 2000 yang muji, 100 yang gini. Habis pahalanya karena ria. Tapi ada ibu-ibu yang di belakang sana biasa-biasa saja, hanya ibu rumah tangga.
tapi hatinya tulus ikhlas, boleh jadi pintu langit terbuka karena doa dan keikhlasannya. Betul? Jangan sepelekan orang, jangan anggap teremeh-temeh orang. Maka sudikah semua jamaah ini mendoakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah? Doakan Ustaz Abdul Somad supaya istiqomah. Ngapai datang dari Riau naik pesawat ke Cengkareng, sampai Cengkareng naik mobil ke Tasikmalaya. Bangun belum sampai juga, tidur lagi, bangun belum juga. Ngapai datang jauh-jauh musim Covid? Mau cari apa? Mau kampanye? Mau cari apa? Yang dicari tidak lain supaya mati dapat amal jariah. Yang kaya-kaya enak, dia bangun masjid, dia wakafkan tanah, dapat amal jariah. Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat tahajud, i'tikaf malam, mengalir. Dia kaya, uangnya banyak. Abdul Somad tidak kaya. Yang punya jabatan Pak Sekda enak, 5 tahun, 10 tahun punya jabatan. Dibagikannya uang negara untuk imam masjid, untuk fakir miskin, beasiswa untuk anak tak mampu, dibangunkan sekolah untuk anak yatim, mengalir pahalanya. Jabatan enggak ada, harta enggak ada, satu-satunya yang ada cuma suara. Suara inilah yang dipakai, mudah-mudahan didengar jamaah, diamalkan jamaah, mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad. Hanya itu saja yang diharapkan dari hidup ini. Hidup ini mau cari apa? Mau kaya-kaya, beli baju sampai 3 lapis. Itu bukan kaya, demam. Betul? Mau makan, makan sebanyak-banyaknya makan. Makan ini, makan ini, makan ini. Pas dites ronsen, rupanya ususnya bolong. Tidak ada yang dicari hidup ini kecuali mencari kemuliaan dari Allah. Tu'izzu man tasha'. Engkau yang mengangkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha'. Engkau yang menjatuhkan serendah-rendahnya. Tapi kalau kita bisa meramaikan masjid, kemarin datang tokoh ramai. Bulan ini Abdul Somad ramai. Bulan depan nggak tahu siapa lagi datang ramai. Pas ada keyboard tunggal penyanyinya pakai rok pendek, nggak ada. Itu tidak akan terjadi di Tasikmalaya, betul? Karena di sini masyarakat religi, masyarakatnya agamis, masyarakatnya taat beragama, masyarakatnya menjaga adab, topan santun, tata kerama. Maka mereka tetap menjaga adab Islami. Tidak ada perempuan yang tidak pakai jilbab. Itu ada nggak pakai jilbab? Oh, laki-laki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Somad nggak takut nanti kalau mati tiba-tiba dunia ini berbolak-balik, semua akan menjadi jahat. Dunia ini dari dulu sampai sekarang isinya baik, jahat, jahat, baik, baik, jahat, jahat, baik. Yang isinya baik semua itu sorga, yang baik semua itu malaikat. Yang jahat semua itu setan, yang jahat semua setan, yang baik semua malaikat. Kita ini bukan malaikat dan bukan setan. Jadi kalau jahat-jahat dikit, ya kata setan, ini nggak apa-apa. Kita ini kalau jahat akan diluruskan orang lain. Abdul Somad kalau dia nggak betul akan diluruskan oleh jamaah. Betul? Jamaah yang ngasih tahu, Ustadz itu pecinya mereng. Ustadz rambutnya keluar. Masukkan lagi. Tidak ada yang bisa meluruskan kita kecuali orang lain. Bersyukur masih ada ajengan. Bersyukur masih ada ulama. Mereka yang meluruskan kalau kita salah. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Kapan menjadi umat yang terbaik? Apakah karena sering ke Makkah bolak-balik haji dan umroh? Enggak bisa karena Covid. Kapan menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Melarang orang buat ajak buat baik, larang buat mungkar. Nampak anak orang membonceng anak gadis, kasih support atau dilarang? Larang. Kau bonceng anak siapa? Anak gadis, Pak. Anak gadis siapa? Anak gadis saya. Oh, enggak apa-apa. Berdua-duaan dengan tidak mahram menyebabkan perbuatan zina, perbuatan yang melanggar aturan norma adat istiadat, melanggar aturan agama. Az-zaniyatu pezina perempuan, waz-zani pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Cambuk mereka 100 kali. 100 kali pakai cambuk. Kalau enggak ada 100 kali pakai cambuk, cambuk enggak ada, pakai pelepah korma.
Pelepah kurma nggak ada, pelepah sawit. Pelepah sawit nggak ada, pelepah kelapa. Pelepah kelapa nggak ada, batang kelapa. Baru sekali cambuk mati, kubur. Asy-syaikhu kalau sudah menikah, wasyaikhatu perempuan sudah menikah, idza zanaya kalau berzina, farjumuhumal battah, tanam ke dalam tanah setengah badan, lempar batu sampai mati. Hukum Islam memberikan efek jera. Ini sekarang tidak dihukum dengan efek jera, masuk penjara bisa main bowling. Masuk penjara bisa main golf liburan. Keluar badan makin sehat. Kemana aja? Iktikaf Pak Ustaz. Na'udzubillah. Oleh sebab itu syariat Islam mengajarkan kita supaya syariat ini menjaga kita, supaya dunia ini terjaga aman dari perbuatan maksiat dan dosa. Apa gunanya dipelajari kalau tidak diamalkan? Betul? Kitab mazhab Syafi'i dibaca dari mulai matan takrib, naik kepada Fathul Qarib, baca I'anatul Talibin, baca kitab Ma'alli, dalilnya hafal, sunnahnya hafal, mazhab Syafi'inya hafal, tapi tidak diamalkan. Kabura maqtan indallah, orang yang paling dimurkai Allah, tahu tapi tidak mengamalkan. Saat ini kita tidak mengamalkan, tapi anak cucu kita nanti wajib kita tinggalkan mereka dalam keadaan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Jangan ada putus asa, jangan ada lemah diri, jangan ada serakah, jangan ada bakhil, jangan ada tamak. Karena kita semua akan mati menghadap Allah. Yang akan kita bawa hanyalah 2 rakaat di tengah malam. Allahu Akbar. Yang akan kita bawa hanyalah zikir di tengah kesunyian. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah